Baradae ini membuat pengakuan yang Satu persatu fakta kasus penembakan Brigadir J terus terungkap. Hal ini tidak lepas dari kerja keras tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hingga Baradae memberanikan diri membeberkan fakta kasus ini setelah tim sus mendatangkan orang tuanya. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bagaimana tim sus membuat Baradae buka suara soal kronologi kasus penembakan Brigadir J. Hal ini dibeberkan Komjen Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 9 Agustus malam. Untuk membongkar kejadian sebenarnya, tim sus sengaja mendatangkan orang tua Baradae. Hal ini agar orang tua Baradae menyadarkan anaknya. Orang tua Baradae meminta anaknya untuk tidak menanggung kasus ini sendirian. Sehingga anaknya diminta membuka semua fakta yang terjadi termasuk pelaku lainnya. Sebelumnya penyidik menerima keterangan Baradae berubah-ubah, sehingga dengan cara tersebut akhirnya Baradae memberanikan diri untuk mengungkap fakta kasus. Agus menerangkan tim sus menyampaikan terima kasih kepada orang tua Baradae, sehingga proses penyidikan dalam kasus ini dapat berjalan untuk langkah selanjutnya. Diketahui Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baradae mengaku dirinya lah yang menembak rekan sesama ajudan Brigadir J karena perintah atasannya Irjen Verdi Sambo. Baradae memilih menulis sendiri kronologi kejadian sebenarnya penembakan terhadap Brigadir J. Dalam keterangannya, Baradae membubuhkan cap jempolnya dan materai. Sebagaimana informasi terkini, Polri telah resmi menetapkan 4 tersangka. 2 tersangka sebelumnya telah diumumkan ke publik, yakni Baradae dan Bribka RR. Sedangkan untuk 2 tersangka baru yakni KM dan Irjen Pol Verdi Sambo, Agus menerangkan Baradae berperan melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Bribka RR dan tersangka KM berperan membantu dan menyaksikan penembakan. Kemudian Irjen Pol Verdi Sambo memerintahkan penembakan dan membuat skenario seakan-akan telah terjadi baku tembak di rumah dinasnya. Dalam hal ini, para tersangka dijerat pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu, Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton. Dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.